Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gus Wafi, selamat datang di Naboy TV dan Robito Alawiyah. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini, bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten? Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam ketika saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebagian orang Yahudi, karena aktivitas saya pribadi diskusi dengan lintas agama, dengan Kristen, Yahudi, ateis, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak tersentuh untuk membahas ilmu nasab. Pada suatu malam ada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah kemudian niat bersilaturahim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget. Tentang masalah apa? Ya ini Ustadz, tentang masalah yang rame-rame nasab. Bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kali Al-Fakir pikirkan adalah, loh berarti guru-guru saya salah semua. Baik di Sidogiri ataupun yang lain. Berarti salah semua dong. Yang kedua, berarti Nahdlatul Ulama. Yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sadaba alawi. Seperti Kiai Haji Maimun Zubair. Seperti Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Seperti Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Atau Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Atau kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Mannan At-Termasi. Atau kita banyak sekali yang mengakui para sadaba alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang alim, allamah. Salah satu kitab yang beliau tulis yang dipelajari seluruh pesantren adalah Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Beliau mengakui sadaba alawi. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Ketika ada orang yang membuat sebuah tesis, karya membatalkan nasabah alawi. Karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah. Adakah kitab PDF-nya atau Anda memiliki kitab? Lalu dia berikan, ini kitabnya. Berikan saya waktu 1 minggu untuk mempelajari kitab ini. Setelah 1 minggu, insya Allah Al-Fakir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata setelah waktu 1 minggu berlalu, banyak Al-Fakir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan di awal-awal, ketika si penuduh, si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengungkap, menggali nasab yang masih ikhtilat, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat. Maka di sanalah Al-Fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah, tetapi sesuai dengan nafsu pribadi. Karena tidak ada para ulama yang mengatakan ikhtilatun nasab itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengungkapnya. Tidak ada. Kalau kita buka kitab Al-Hawi, karya Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Hadithiyah atau Fatawa Al-Kubra, dan para ulama yang lain, ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, kemudian tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah para ulama langsung menghajar, menfitnah, merobohkan statementnya, lalu mengajak debat seluruh dunia? Tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Para ulama sudah tawakuf. Kita secara ilmiah, antum bukan keturunan Rasulullah. Andaikan dia terus menarasikannya, maka nanti amir yang akan memberikan semacam tahdzir, semacam takzir kepada si pengaku. Ulama sudah diam, tawakuf. Dan itu kesepakatan para ulama. Semua para ulama, Al-Hafidh As-Suyuti kurang alim bagaimana ketika menerangkan tentang orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Imam Ibnu Hajar, tidak bisa dibuktikan, maka masuk pada istilah apa? Masyhurun nasab. Kalau ada orang seumpama masyhur di kalangan umum sebagai nasab Rasulullah, nasabnya sambung kepada Rasulullah, tapi tidak diketahui secara syariat, secara mathabata syar'an, maka berarti nasabnya adalah masyhurun nasab wa majhul fi ilmin nasab. Nasabnya memang masyhur, tapi belum diketahui. Tidak ada ulama yang mengatakan nasabnya masyhur, tapi ini harus diteliti, harus dihujat, harus di... Wah, tidak ada. Tidak ada keterangan ulama seperti itu.
Jadi istilah amar ma'ruf nahi mungkar dalam fikhtilatin nasab adalah kebohongan yang nyata dari si penulis. Sekian. Lalu Gus, apa sebetulnya pertanyaan pihak penuduh yang menjadi dasar dari tuduhan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pihak penuduh itu ada 12 pertanyaan yang mengerucut hanya kepada 2 poin. Yang pertama, tidak tertulis di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad al-Abah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, tidak ada narasi bahwa Ahmad itu memiliki gelar al-muhajir yang hijrah bersama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ke Hadramaut. Dari 12 pertanyaan mengerucut kepada 2 pertanyaan. Kalau kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut dan tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin mengetahui ilmu nasab, maka kita sampaikan tidak ada satupun ulama nasab di dunia dari dulu hingga sekarang, bahkan zamannya Al-Imam Al-Ubaidili dalam Tahdzibul Ansab sampai pada sekarang Sayyid Murtadha Az-Zabidi atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Thabatnya yang mengharuskan ada kitab sezaman. Tidak akan kita temukan. Andaikan kitab itu ada, itu hanya menjadi syawahid, mutabi kalau dalam ilmu hadis, pendukung. Tetapi kita harus mengetahui di dalam ilmu nasab ada 4 cara kaifiyatu itsbatin nasab. Ada 4 cara untuk menetapkan nasab. Apakah tertulis kitab sezaman? Tidak ada. Bahkan yang metodenya diambil oleh si penuduh dalam kitab Al-Muqibun Sayyid Mahdi Ar-Rajai, atau di dalam kitab Umdatut Talib Ibnu Inabah, atau At-Taqtaqi dalam kitab Al-Asili, atau Al-Muntakilah At-Talibiyah, atau Tahdzibul Ansab lil Ubaidili, atau Sirru Silsilatil Alawiyah li Abi Nasr Al-Bukhari. Ada? Mana kitab sezaman? Tidak ada. Makanya di dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah yang beliau Abu Nasr Al-Bukhari wafat di akhir abad ke-4, ketika ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah, ditanyakan, "A anta min Husaini am min Hasani am min Abbasi am min Muhammadi?" Oke, kamu mengaku zuriyah Rasulullah. Kamu dari jalur mana? Husain, Hasan, Muhammadi, Muhammad Al-Hanafiyah. Karena Sayyidina Ali pernah menikah dengan selain Sayyidah Fatimah, punya anak namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Atau Abbasi, dari Abbas. Kemudian seorang ini mengaku, "Ana min Husaini." Saya dari Husain. Akan ada pertanyaan lagi. Fa Husain falahu aulad. Husain memiliki beberapa anak. Kamu dari jalur mana? Ana Ali Zainal Abidin. Terus ditanyakan seperti itu. Sampai pada ayahnya nanti. Ketika dia bisa mengkonfirmasi dengan jelas, maka nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Adakah ulama dulu kalau bertanya, kitab sezamannya mana? Adakah kitab sezaman? Kalau tidak ada, batal nasabnya. Tidak ada. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada. Gitu. Sehingga pertanyaan seperti itu merupakan ijtihad murni dari si penuduh. Andaikan ada, itu menjadi syawahid, pendukung. Tapi kaifiyatu itsbatin nasab, cara penetapan nasab yang disampaikan oleh para ulama ada 4. 1. Ayyura khattun nasabah mautsukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Ada tulisan ahli nasab yang mungkin mengkonfirmasi bahwa dia nasabnya sambung kepada Rasulullah. Selesai. Dan 4 ini kata para ulama adalah turuk, jamak dari torik, bukan syarat. Kalau syarat 1 hilang, hilang semua. Tapi kalau turuk, torik, 1 kena, maka kena semua. Nah, 1, tulisan ahli nasab. 2, ada bayyinah syar'iyah. 2 orang saksi yang faham nasab menetapkan nasabnya dia. Selesai. 3, pengakuan seorang ayah. 4, syuhrah wal istifadah. Manapun yang kena 1. Selesai sebenarnya saudara. 1, ada tulisan ahli nasab. Sayyid Murtadha Az-Zabidi ahli nasab. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan dalam Tabaqatun Nasabin. Ibnu Zaid mengatakan Ibnu Hajar ahli nasab. Karena nasab ini kan ada yang menyangsikan bahwa Ibnu Hajar itu bukan ahli nasab. Buktinya tidak punya kitab nasab. Apakah ahli nasab harus punya kitab nasab? Kalau ahli nasab harus punya kitab nasab, maka banyak ahli nasab yang dibatalkan juga. Bukan nasabnya orang lain juga nanti yang dibatalkan. Bahkan ahli nasabnya juga dibatalkan. Karena tidak ada syarat ahli nasab itu harus punya kitab nasab. Imam Ibnu Hajar itu orang al-faqih. Sedangkan nasab nubdatun min ilmil fiqh. Imam Ibnu Hajar ahli fikih, sedangkan nasab cuma 1 cuil dari ilmu fikih. Jadi wajar ketika beliau dikatakan beliau adalah ahli nasab. Nah, sehingga banyak para ulama nasab ini, nasabah ini yang mengakui kepada Saddah Ba'alawi. Bahkan Syekh Yusuf
An-Nabhani mengatakan wa qad ajma'atil ummah. Sudah sepakat umat bahwa Sadah Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya selalu menarasikan, sebutkan satu saja ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkemuka, yang kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak akan ada. Karena kalau saya bilang saya tunggu sampai ulang tahun, saya sudah ulang tahun kemarin 29 Juni, sudah selesai. Mungkin ya itu. Kemudian salah satu yang perlu kita ketahui tentang kebohongan dan statement pribadi, ijtihad pribadi dari si penuduh adalah dia mengatakan di dalam karyanya, wajib dan harus kita mengetahui tentang pindahnya Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut. Karena kalau ini tidak kita ketahui, maka rusak nasabnya. Ini sebenarnya agak nyambung. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Karena kalau kita baca di dalam Tahdzibul Ansab, Umdatut Thalib, kemudian Al-Umri dalam kitabnya Al-Majdi dan lain sebagainya, para ulama ada yang mengatakan, ulama nasab ya tentunya ya, wajib mengetahui perpindahan orang ini dari suatu kota ke kota. Ada. Kalau memang mau membahas perpindahan orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya baca kitab Al-Muntaqilah, Thalibiyah. Kalau memang kitab-kitab yang lain kayak Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, kemudian Umdatut Thalib, Sirru Silsilatil Alawiyah, ya ada pembahasan pindahnya satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bukan perkara yang penting banget, karena para ulama itu yang penting adalah dia itu ingkirot atau tidak, nasabnya ini masih sambung atau tidak, kemudian masih punya anak atau tidak. Sehingga kalau kita mau membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain, sama-sama kitab nasab, pasti para ulama yang mengarang kitab ini memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang khusus menyebutkan orang-orang yang berpindah, ada kitab yang menyebutkan orang-orang yang tidak ingkirot nasabnya, masih memiliki keturunan, yang terkenal saja, yang tidak terkenal tidak dia tulis. Jadi punya metode masing-masing, sehingga tidak bisa kemudian mengklaim harus ada perpindahan dari satu tempat ke tempat. Kalau nggak ada maka nasabnya batal. Itu adalah murni dari ijtihad si penuduh. Sekian. Terkait dengan banyaknya pengembangan permasalahan di isu nasab ini di luar kitab problematik Syajaratul Mubarakah, apa pertanyaan lain yang antum merasa belum terjawab sejauh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pertanyaan umum yang tidak ada jawabannya adalah, sebutkan satu saja ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masyhur, yang terkenal alamah, yang mungkin karyanya dikaji orang sedunia, yang menafikan, membatalkan nasab para habaib, para sadah alawi. Satu saja. Kalau ada satu ulama Ahlus Sunnah yang membatalkan atau menafikan, itu akan menjadi referensi kuat bagi si penuduh. Ternyata sampai detik ini tidak disebutkan satupun ulama Ahlus Sunnah baik dulu maupun sekarang yang membatalkan, menafikan atau mengoreksi atau mengkritik para sadah Ba'alawi. Tidak ada. Nasab para sadah Ba'alawi. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan satu saja ulama yang cara mengkritik nasabnya seperti yang dilakukan oleh si penuduh, dengan tajassus, tangkib atau qadah sampai taraf mencaci. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang dapat menyebabkan kafir. Yang pertama adalah at-ta'an fin nasab. Ketika si penuduh mengatakan dalam karyanya bahwa ikhtilatun nasab, tercampurnya nasab ini membuka atau menggali nasab yang masih syubhat termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka sejatinya dia bukan sedang melakukan nahi mungkar ataupun amar ma'ruf, tapi dia sedang menuju kekafiran. Kenapa? Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, termasuk at-ta'an fin nasab adalah binahwil qadah fi nasabiman qad thabata syar'an. Jadi termasuk ta'an fin nasab adalah orang yang mencaci, mengkritik, tajassus. Bisa dilihat juga di dalam kitab Raudhatut Talibin Al-Imam Al-Nawawi, bahwa tajassus, tangkib dan lain sebagainya, menggali-gali, mencari kesalahan dan mengkritik habis-habisan,
Itu Imam Munawi menyebutkan itu juga termasuk menyebabkan kekafiran si penuduh. Karena tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang cara mengeritik dan menggali nasab seperti yang dilakukan si penuduh. Tidak akan pernah ketemu. Gus Wafi, memang terdapat beberapa, bahkan banyak ulama terdahulu yang juga ahli nasab yang mengakui dan mengisbat nasab Ba'alawi. Tapi bukankah mereka juga mungkin salah, Gus? Bukankah mereka mungkin mencatat tanpa referensi? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika ada pertanyaan, mungkin saja ulama dulu salah. Tidak mencatat. Sekarang, jika kita membaca kitab-kitab nasab seperti Al-Ubaidi di dalam Tahdzibul Ansab, di muqaddimah saja sudah diakui oleh mentakiknya bahwa kitab ini la yastaqsi asma'al aulad kafatan. Tidak bisa memang kita menyebutkan semua nama anak. Tidak ada kitab nasab satu yang syamil, yang kafah, yang kamil. Semua saling yufassiru wa yukammilu ba'duha ba'dah. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ada istilah yang terupdate, yang terbaik. Al-Quran saja antara nasikh dan mansukh pasti dipilih yang an-nasikh. Atau fikih saja kita tidak akan berpendapat qala Syafi'i, tapi sering kita katakan qala Ibnu Hajar Al-Haytami, qala An-Nawawi fil Majmu', qala Rafi'i dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan kita tidak percaya kepada Imam Syafi'i, tapi ulama sekarang justru lebih paham apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Contoh, Imam Nawawi pernah mengatakan, dan ini sangat masyhur, bahwa bacaan Quran kepada mayit itu tidak sampai. Thawabu qiraatil Quran la yasilu thawabuhu ilal mayyit. Jadi bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Itu perkataan Imam Syafi'i yang masyhur yang dikutip oleh Imam Nawawi. Lalu kita buka sekarang di dalam kitab Ar-Risalah, kitab-kitab karya Imam Syafi'i. Ada nggak perkataan itu? Tidak ada. Apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Kan tidak seperti itu konsep dalam Islam. Ketika Syekh Murtadha Az-Zabidi mengatakan qala al-Ubaidili, Ubaidili mengatakan di dalam kitabnya bahwa Ahmad dengan anaknya hijrah ke Hadramaut, kemudian dia punya anak yang bernama Abdullah atau bitasghir Ubaidillah. Lalu kita buka di dalam kitabnya Ubaidili, nggak ada nih. Berani kita mengatakan Sayyid Murtadha Az-Zabidi bohong? Kalau seperti itu berarti Imam Nawawi juga bohong. Apakah kita mau memberikan contoh yang lain? Banyak seperti itu. Di dalam fikih sering terjadi. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi fatawihi. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam fatwanya bahwa derajat para dzurriyyah Rasulullah itu dzatiyah, bahwa derajat para ulama itu aridi, ilmu, sesuatu yang baru datang. Kalau dzurriyyah Rasulullah itu murni di dalam tubuhnya. Lalu kita buka di dalam fatwanya Imam Ibnu Hajar nih, mana kok ada gitu. Berani kita mengatakan ulama yang mengutip itu bohong? Nah, ilmu itu kan memang butuh sanad, tapi sesuai dengan konfirmasi ulama. Bukan hanya mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala masya, tapi tidak sesuai dengan praktik dari para ulama. Tidak ada ulama satupun yang ketika melihat ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, dilacak nasabnya tidak ketemu, lalu dia menghujat habis-habisan, mentajassus, mentangkib dada. Seperti itu. Itu contoh saja. Lalu apa pendapat Anda, Gus, ketika banyak orang atau sebagian orang meyakini bahwa sekelas ulama Sayyid Murtadha Az-Zabidi berbohong dalam kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Sayyid Murtadha Az-Zabidi yang berbohong, tapi mereka yang kurang meneliti, kurang menghargai pendapat para ulama ketika tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini seorang ulama besar. Kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia. Bahkan beliau mensyarahi Ihya Ulumuddin yang bernama kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Dan perkataan beliau yang sering dikutip oleh orang ahlu sunnah apa? Idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal murad bihi al-asya'irah wal maturidiyah. Itu perkataan beliau yang sangat masyhur yang dijadikan istidlal oleh para ulama terutama di negara Indonesia. Jadi ini bukan orang yang sembarangan. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam sabatnya ketika menerangkan tentang Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus, apakah berani Imam Ibnu Hajar kita katakan dia pembohong? Bahkan
ulama Syafi'iyah semua mengakui bahwa beliau itu pakar dalam fikih dan nasab adalah nubzatun min ilmil fikih. Hanya secuil dari ilmu fikih. Kalau hanya secuil, sedangkan gelar Imam Ibnu Hajar adalah al-faqih yang paham fikih Syafi'i, maka pantaskah kita mengatakan beliau tidak paham nasab? Sedangkan nasab hanya satu titik dari ilmu fikih dan beliau pakarnya dalam fikih. Sehingga beliau dengan tegas dalam kitabnya As-Sabat mengatakan Al-Imam Abu Bakar As-Sayyid. Kalau boleh saya tambahkan Al-Habib Al-Idrus. Al-Idrus bukan marga Ahmad Khan atau marga dari Wali Songo mungkin. Bukan. Tapi jelas Sadah Ba'alawi Al-Idrus. Seperti itu.